data historis minyak sawit pada tahun 2011. Jadi dalam menentukan jumlah produksi harian kelapa sawit, sebuah perusahaan sering menghadapi kendala akibat fluktuasi jumlah permintaan pasar serta sisa persediaan di gudang. Oleh karena itu, diperlukan sistem kendali pintar berbasis logika Fuji. Sistem ini dirancang dengan menyerap dua variabel input, yaitu permintaan dan persediaan, serta satu variabel output, yaitu jumlah produksi minyak sawit. Masing-masing variabel ini menjadi tiga nilai linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Baik, di sini saya akan memaparkan fungsi keanggotaan yang kami rancang untuk sistem ini. Seperti yang terlihat pada grafik di layar, kurva keanggotaan direpresentasikan dengan bentuk kombinasi linear, trapesium, dan segitiga. Berdasarkan analisis sebaran data yang ada, kami menetapkan titik batas kritis parameter linguistik sebagai berikut. Nilai rendah berada pada rentang di bawah 69 hingga menurun ke arah 94,5. Nilai sedang membentuk kurva segitiga dengan puncak di nilai 94,5 dan batas bawah di 69 serta 120. Nilai tinggi bergerak naik dimulai dari angka 94,5 hingga mencapai kondisi penuh di angka 120. Visual layar menampilkan rumus matematika atau coretan pengerjaan data uji, permintaan 97, persediaan 30. Sekarang mari kita lakukan tahapan fusifikasi berdasarkan studi kasus nomor 3, di mana diketahui permintaan sebesar 97 ton per hari dan persediaan sebesar 30 ton per hari. Ketika nilai permintaan sebesar 97 dimasukkan ke dalam fungsi matematis program, nilai 97 sudah berada di atas batas bawah rendah 94,5 sehingga derajat keanggotaan permintaan rendah yaitu 0. Untuk permintaan sedang, karena 97 berada di antara 94,5 dan 120, rumusnya adalah 120 dikurang 97 atau 120 dikurang 94,5 menghasilkan nilai 0,90. Untuk permintaan tinggi, rumusnya adalah 97 dikurang 94,5 atau 120 dikurang 94,5 menghasilkan nilai 0,10. Dengan cara pengerjaan yang sama, untuk variabel persediaan senilai 30 ton per hari, program menghitung derajat keanggotaan finishnya dan diperoleh hasil. Persediaan rendah yaitu 0, sedangkan persediaan sedang ada di 0,62 dan persediaan tinggi ada di 0,30. Nilai-nilai derajat keanggotaan inilah yang nantinya akan dibawa ke tahap penalaran aturan. Penjelasan mengenai aturan Fuji ini akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, tahapan selanjutnya adalah inferensi Fuji. Di dalam sistem ini kami membangun 9 aturan Fuji rules dasar yang mengombinasikan seluruh kemungkinan input menggunakan operator logika AND. Logika diimplementasikan dengan mencari nilai minimum di antara kedua input. Mari kita uji ke-9 aturan tersebut dengan nilai keanggotaan yang sudah dihitung sebelumnya. Dikarenakan nilai permintaan rendah dan persediaan rendah bernilai 0, maka mayoritas aturan menghasilkan nilai
0,10. Jika yang ke-8, jika permintaan tinggi 0,10 N, persediaan sedang 0,62, maka produksi tinggi nilai A predikat 8 sama dengan min 0,10, 0,62 yaitu 0,10. Melalui penalaran logika ini mendapatkan gambaran konkret mengenai bobot keputusan dari tiap-tiap aturan. Langkah final adalah meleburkan seluruh bobot aturan ini menjadi satu nilai tegas melalui proses defusifikasi yang akan dipraktikkan langsung lewat demo aplikasi oleh rekan saya. Sekarang di sini di bagian 4 ya. Aplikasi ini sekarang di metode Fuzzy Madani atau aplikasi ini menentukan jumlah produksi sawit berdasarkan permintaan dan persediaan menggunakan logika fuzzy. Yaitu terdapat 3 variabel ya, variabel input dan satu output. Inputnya itu permintaan rendah, sedang, tinggi, dan persediaan rendah, sedang, tinggi. Outputnya untuk output rendah 65 ton, untuk output sedang 97,5 ton, dan output tinggi 130 ton. Nah, formulanya didasarkan pada pembagian total perkalian antara alfa predikat dengan nilai pusat tiap aturan dibagi dengan total keseluruhan nilai alfa predikat. Langsung saja kita contohkan ya. Di sini untuk permintaannya itu 97, untuk persediaannya 30. Nah, kita 30. Oke, nah sudah. Nah, di sini untuk hasil akhir defusifikasinya untuk produksi minyak sawit yaitu 92,38 ton per hari. Nah, jadi kita bisa lihat pada tahap ujifikasinya itu sistem penghitung nilai keanggotaan input secara presisi untuk permintaan 97 ton per hari. Untuk rendah mah udah 0 kan. Nah, terus sedang 0,9020 dan tinggi 0,098. Nah, sedangkan untuk persediaannya yang rendah tetap 0,00 dan sedang 0,6154, tinggi sama dengan 0,3846. Sekarang di sini ke tahap inferensi aplikasi, fungsi aplikasi dan agregasi. Untuk R1 rendah dan tinggi ke rendah 25, alfa sama dengan min 0,00,0,385 ke alfa predikat sama dengan 00 dan outputnya itu 65 ton. Yang ini juga hampir sama ya. Yang ini R4 sedang dan tinggi ke rendah 65, alfa sama dengan min 902,035 dan alfa predikat sama dengan 0,386 dan outputnya yaitu 65 ton. Dan yang ini hasilnya juga sama seperti ini ya. R7 tinggi ke tinggi, tinggi dan tinggi ke tinggi, jadi 130 nih yang outputnya tinggi. Alfa sama dengan min 0,098,0,385 ke alfa predikat sama dengan 0,0980, yaitu outputnya 130 ton. Langsung saja kita
ringkasannya ini alfa kali Z. Nah, nilai pembilang atau total perkalian ya. Yang dipastikan program adalah begini ya. Nah, kalau nggak salah mah. Jadi total hasil produksinya itu ini 110.402 per 1.196.078 sama dengan 92.3770 ton per hari gitu. Jadi ini hasilnya ya. Nah, jadi terproduksi dengan permintaan 90 ton dan persediaan 30 ton. Sistem merekomendasikan produksi 92.38 ton per hari untuk menjaga kestabilan. Itu. Terima kasih. Kesimpulan, penerapan Fuji Inference System model Mamdani terbukti mampu memberikan landasan keputusan kuantitatif yang akurat dan rasional bagi manajemen produksi industri kelapa sawit. Kode program yang kami bangun pun telah berhasil memvalidasi seluruh perhitungan teori matematis Fuji ke dalam sebuah sistem berbasis web yang fungsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.